Ya, agama dengan kitab sucinya memang sebagaimana hal-hal lain di dunia ini yang memiliki dualitas, memiliki dualismenya tersendiri, ada baik, ada buruknya, ada hal positif dan juga ada hal negatif yang akan memboncenginya. Jadi ketika agama diciptakan untuk membuat kedamaian, ketentraman, tetapi di satu sisi ia justru menjadi bahan perdebatan, pertentangan, permusuhan hingga peperangan, yang menjadi sumber pemicu dari beberapa permasalahan yang ada di dunia ini. Ya, salah satunya adalah karena masing-masing orang, masing-masing pemeluk kitab suci agama itu bersikukuh bahwa apa yang diyakininya berdasarkan kitab-kitab suci agamanya adalah sesuatu yang sangat benar, bahkan terbenar, sehingga yang lainnya dianggap salah. Sama halnya ketika ada perdebatan tentang Tuhan. Masing-masing dari agama, sebagaimana kita ketahui bahwasanya semua agama dan keyakinan pasti akan menganggap bahwa apa yang diajarkan, apa yang dipegangnya sebagai sebuah keyakinan adalah yang terbaik dan terbenar. Tetapi bayangkan jika orang-orang atau mereka yang mengikuti ajaran ini tetap bersikukuh dan bersikeras bahwasanya yang lain adalah sesuatu yang salah, karena bagi mereka tidak ada kebenaran yang mendua, kebenaran itu hanya satu. Jadi ya bisa dibayangkan bahwasanya ini akan benar-benar menjadi sumber atau pemicu dari kericuhan, ketidakdamaian yang sebenarnya tidak diinginkan oleh agama itu sendiri. Kita akan coba untuk melihat, misalkan ketika kita berdebat tentang keesaan Tuhan, ketika kita membicarakan tentang Tuhan. Dalam kasanah agama Hindu ada mantra tentang hal ini yang menyebutkan bahwasanya Tuhan itu juga hanya satu ya. Dalam kitab Narayana Upanishad disebutkan bahwasanya Om Narayana Nadvitya Asti Kasya. Sesungguhnya Tuhan itu hanya satu, ia yang disebut sebagai Narayana. Nadvitya, na artinya tidak, dwi artinya dua. Tidak ada duanya, hanya satu yang bernama Narayana. Kemudian dalam literasi lain juga ada, kalau kita membicarakan tentang Vedanta, tentang Weda itu Tuhan dimaknai atau dinamai dengan banyak hal, walaupun esensinya cuma satu ya. Ekam Saviprah Bahuda Wadanti. Kebenaran itu hanya satu, tetapi orang-orang bijaksana memanggilnya atau menyebutnya dengan banyak nama. Misalkan ada kata Brahman, Iswara, Parameswara, Paramaatma. Ada juga dalam subbagian Weda yang lain, misalkan dalam Brahma Samhita dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Sri Krishna sendiri. Dalam Brahma Samhita di poin 5.1 dikatakan bahwa Iswara Parama Krishna Satchit Ananda Wigraha Anadir Adir Govinda Sarwa Karanam Karanam. Artinya sesungguhnya Tuhan tertinggi itu adalah ia yang dipanggil atau disebut dengan nama Krishna, yang menjadi sumber dari segala sebab. Ia adalah Tuhan yang penuh dengan pengetahuan, kekekalan, dan kebahagiaan. Ia juga disebut sebagai Govinda. Nah, itu di literasi yang lain. Tetapi dalam pemahaman yang lain juga disebutkan bahwasanya Siwa adalah Iswara itu sendiri. Jadi bayangkan jika dalam satu payung yang bernama Hindu ini saja, Tuhan itu bisa dimaknai atau disebut dengan beragam nama. Bayangkan jika kemudian masing-masing pengikut ini bersitegang, bersikukuh meyakini dan meyakini bahwasanya apa yang termuat dalam kitab suci pegangannya itu adalah sesuatu yang menjadi kebenaran absolut, kebenaran mutlak, sedangkan yang lainnya keliru. Itu akan menjadi pertentangan, itu akan menjadi permasalahan yang serius tentunya. Nah, belum lagi dengan agama atau keyakinan lain. Misalkan dalam agama Kristen, kita tahu, saya coba carikan ayat yang mendukung hal tersebut ya. Dalam kitab Yohanes 10:30, Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Aku dan Allah Bapa adalah satu. Dan selanjutnya pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran serta hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Selanjutnya di Yohanes 13:13, Yesus mengatakan bahwa ia adalah Tuhan kepada semua murid-muridnya. Bahkan setiap orang yang sakit yang datang minta pertolongan pada waktu tersebut, mereka berkata, Tuhan, sembuhkanlah aku. Tuhan, ampunilah dosaku. Biasanya mereka menyebut Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Juga saat penghulu udara dan iblis penguasa dunia mencobai Yesus di padang gurun. Dalam Matius ini bab 4 ayat 7, Yesus katakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pada saat ia dicobai oleh yang jahat, ia nyatakan bahwa ia adalah Tuhan.
Dan ayat 10, berkatalah Yesus kepadanya, "Hanyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti." Dan iblis pun meninggalkannya. Lantas dalam agama Islam ada ayat yang sangat utama dalam Al-Hajj 62 yang menyatakan bahwa kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah atau Dialah Tuhan yang hak, dan yang sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi dan yang maha besar. Katakanlah, Dialah Allah yang maha esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ini tersurat dalam Al-Ikhlas 112 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jadi bisa dibayangkan kan, jika masing-masing pengikut dari agama atau keyakinan ini bersikukuh dengan pendapatnya, dengan ketika mereka membaca kitab suci itu secara tekstual tetapi tidak menghubungkannya secara kontekstual, kapan ayat itu diberikan, kepada siapa ayat itu diberikan, kenapa ayat itu muncul dan sebagainya, itu mereka tidak kaji, tetapi mereka hanya melihat dari tulisannya saja, dari apa yang tertulis dalam kitab suci tersebut, lalu menafsirkannya sekehendak hati, menafsirkannya begitu saja secara tekstual, secara apa yang tertulis. Itu benar-benar kitab suci dan agama akhirnya dijadikan sebagai pemicu awal dari sebuah pertentangan, perdebatan, permusuhan hingga peperangan yang terjadi di muka bumi. Jadi mari kita coba untuk melihat sisi pandang yang lain, jangan bersikukuh dan jangan hanya berada di dalam rumah saja. Sekali-sekali kita coba keluar untuk melihat sudut pandang orang lain, bagaimana ia juga melihat kebenaran itu ada di tempat mereka, sehingga dengan sudut pandang yang berbeda tersebut kita memiliki kebenaran yang utuh, bahwasanya ya kebenaran itu hanya satu, dia tidak mendua, tetapi kebenaran yang utuh. Selama ini kita bersikukuh pada keping-keping kebenaran saja, yakni pembenaran, menganggap bahwa apa yang sudah kita yakini, apa yang menjadi pegangan kita itulah yang terbenar. Tetapi nyatanya itu masih seperti ketika kita meraba seekor gajah, beberapa orang buta yang meraba gajah. Ada yang memegang ekornya, menganggap gajah itu seperti itu, dan baginya itu yang benar. Ya memang benar dari sudut pandangnya dia, dari apa yang dia alami. Tetapi dari mereka yang memegang kepalanya, memegang telinganya, kan mereka juga memiliki pendapat kebenarannya masing-masing. Tetapi orang yang benar-benar bisa menyatukan keuniversalan beberapa versi ragam pendapat tersebut dari berbagai sudut pandang, sebagaimana kita diberikan dua mata untuk melihat sisi pandang kanan dan sisi pandang kiri, kemudian menyatukan bahwasanya apa yang kita lihat itu adalah kebenaran yang utuh ketika kebenaran ini sudah disatukan. Jadi mari kita lebih dewasa untuk mempelajari kitab-kitab suci. Jangan sampai kitab suci yang dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian ini justru kita pakai sebagai awal atau pemicu terjadinya kehancuran, ketidakharmonisan, ketidakdamaian di semesta ini. Salam.